فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita langsung melanjutkan kajian kita ringkasan syarah dari hadis Arba'in Nawawi. Kita masih membahas hadis kedua dari Arba'in Nawawi, yaitu pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, kita bagi nanti menjadi 7 bahasan atau 6 bahasan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bab tentang pembahasan Islam, dan kita masuk ke materi pokok, yaitu materi yang membahas tentang karakteristik Islam. Nah, jadi kalau kita melihat pada diri seseorang yang mengaku dirinya Muslim, apakah karakteristiknya ini ada di dirinya secara baik, secara lengkap? Kalau ada, oh berarti Muslim banget nih. Nah, gitu kata Pak Yunus tadi. Muslim banget. Berarti karakteristik Islam yang ada di dirinya kuat atau lengkap. Apa saja karakteristik Islam itu? Ya. Yang pertama yang sudah kita bahas, ya, karakter yang pertama adalah Robbaniyah. Robbaniyah. Jadi Islam itu Robbaniyah. Segalanya orientasinya adalah ketuhanan. Ya, ada tiga faktor, ya, yang Robbaniyah di sini, yang ketuhanan di sini orientasinya. Yang pertama adalah tujuan utamanya atau al-ghayah, tujuan utama kita beragama Islam, beramal, ya, hidup, sholat kita, ibadah-ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan utamanya, tujuan pokoknya itu. Kemudian landasan utamanya, ya, landasan utamanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan al-masdar, landasan utama. Dasar utama Islam, ya, adalah wahyu. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yang orientasinya ketuhanan adalah al-manhaj. Manhajnya aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu berdasarkan petunjuk wahyu ilahi, wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengaplikasikan kepada diri kita atau kepada orang lain, karakter ini ada nggak di diri kita? Apa itu? Kita lihat apakah tujuan kita berbicara, berbuat, bertindak, beramal, berorganisasi, bekerja, dan lain sebagainya. Apakah tujuan utamanya itu dalam rangka mentaati Allah? Apakah dalam rangka mencari ridhonya Allah? Saya sebagai karyawan, saya sebagai pengusaha, apakah pekerjaan saya ini, saya bekerja tujuannya untuk mencari ridhonya Allah? Termasuk salah satunya, ya, mencari ma'isyah untuk sebagai perantara, ya, menafkahi keluarganya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, ini kan perintahnya Allah. Ini berarti tujuan utama dia di dalam bekerja itu al-goyahnya adalah Robbaniyah, ketuhanan. Salah satu aplikasinya begitu. Ya, kemudian landasannya juga seperti itu. Landasan utamanya, pola pikirnya, prinsip-prinsip dasarnya adalah wahyu Allah. Ya, dia berbicara, bertindak berdasarkan wahyu dari Allah. Begitu juga ketika dia, ya, melakukan rangkaian-rangkaian ibadah sehari-hari, ya, berdasarkan petunjuk dari wahyu Allah, tidak semaunya sendiri. Nah, ini dimaksud Robbaniyah, karakter yang pertama. Jadi orientasinya ketuhanan. Ada nggak di diri kita? Kalau ada berarti ya dia sudah punya nih.
Ya, kalau nanti karakteristik Islam ada 7, 7-7-nya ada di diri seseorang, oh berarti dia Islam banget, ya Muslim banget istilahnya. Ah, ini satu karakter ini dulu nih, ada nggak di diri kita? Kemudian karakter yang kedua, ya Islam itu adalah kamil dan mutakamil, ya, sempurna dan menyempurnakan. Ya, ya, tadi di sini sudah saya buka di awal ya, pertanyaan dari Pak Sumarji tadi. Jadi Islam itu ya landasan utamanya tadi sudah dijelaskan adalah wahyunya Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua saling melengkapi. Ayat satu dengan ayat yang lain saling melengkapi. Al-hadis, ya hadis-hadis Rasulullah, ya dari para sahabat-sahabatnya pun, ya itu melengkapi, mensyarah, menjelaskan, mentafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ya ini saling melengkapi satu dengan yang lain, maka tidak bisa tidak boleh tidak, kita harus mempelajari keduanya. Ya, Al-Quran dipelajari secara lengkap, hadis juga dipelajari secara lengkap. Kenapa? Karena disitulah ya perundang-undangan Islam. Disitulah ada apa namanya wasiat-wasiat dari Sang Pencipta kita. Nah, ketika aplikasinya ya, ketika seseorang itu mempelajari Islam ya secara komprehensif, secara sempurna, dia senang ya mempelajari sesuatu ya khususnya agama dengan komprehensif, begitu juga ketika dia mengaplikasikan ya. Ketika dia berada di masyarakat ya dia juga komprehensif orangnya, yes, melaksanakan Islam dengan sempurna, ya tidak sebagian-sebagian, kemudian juga memahami fikih-fikihnya juga begitu secara komprehensif, ya, dan lain sebagainya, maka ada karakteristik yang kedua ini ada pada dirinya. Ketika orang sudah maunya menang-menangan dengan pendapatnya sendiri, ya berarti dia karakter yang kedua ini nggak ada pada dirinya. Wong Quran saja, ayat yang satu saja nggak berdiri sendiri, ya dia ditopang juga dengan ayat yang lain, dijelaskan juga dengan ayat yang lain, begitu juga dengan hadis ya menopang ya Al-Quran. Ya Al-Quran itu sangat membutuhkan hadis, makanya orang kalau belajar Quran tanpa belajar hadis sesat. Ya kenapa? Karena penjelasan-penjelasannya ada di dalam hadis. Dan begitu juga ketika belajar hadis, ya tidak mungkin kita belajar tanpa belajar Quran, otomatis karena sumber utama penjelasan hadisnya ada di Quran itu. Ya, toolsnya itu ya Al-Quran itu. Nah, hadis itu penjelasannya. Begitu ya. Ketika seseorang hanya maunya menangnya sendiri pendapatnya, tidak menghargai pendapat yang lain, padahal pendapat yang lain juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berarti ada karakteristik Islam yang kedua ini yang dia tidak miliki. Berarti belum Islam ini. Belum Islam banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah integral atau menyeluruh. Ya, Islam itu syumuliyah, menyeluruh. Dari sisi apa? Dari tiga faktor ini. Ada tiga juga nih, sama kayak yang pertama. Yang pertama dari sisi zaman. Ya, Islam ini syumuliyah. Berlaku dari zaman dulu sampai akhir zaman. Maka ya syariat utama dari Islam dari zaman dulu sampai akhir zaman itu sama. Ya, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi minhaj juga syumuliyah, menyeluruh ya. Nah, ini aturan-aturan ya, tata cara di dalam beragama itu lengkap di dalam Islam. Diatur semuanya dari yang kecil ya, mulai dari yang sesuci, cebok dan lain sebagainya sampai bab yang besar ya, bab halal haram, bab kepemimpinan ya, itu semua ada di dalam Islam, diatur di dalam Islam. Ini menandakan bahwa Islam itu syumuli yang menyeluruh dari sisi minhaj. Kemudian yang ketiga dari sisi makan. Yang makan itu tempat dimanapun berada umat Islam di Indonesia, di Afrika, di Amerika, ya kan sholat maghribnya tetap 3 rakaat sama. Ya, Islam Indonesia dengan Islam Amerika ya sholat subuhnya sama 2 rakaat. Azannya ya sama, gitu ya. Al-Fatihahnya ya
sama. Dimanapun tempat berada, syariat Islam itu sama. Jadi ini syumulia dari sisi makan. Kemudian yang keempat, karakteristik Islam yang keempat adalah ad-din al-qayyim. Agama yang lurus, yang otentik. Ya. Agama Islam ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lewat perantaranya malaikat Jibril kalau di dalam Islam, ya, di dalam periode terakhir, ya, tentunya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir, kemudian diajarkan kepada umat manusia. Nah, ini akan terus lestari, lurus, otentik, tidak akan miring-miring, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Bahkan Allah menjamin, ya, menjamin keotentikan dari Islam. Ya, lewat apa? Ya, tentunya lewat kitab sucinya. Jadi kitab suci itu penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan diremehkan ini kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci itu adalah acuan dasar dari sebuah umat. Kalau kitab sucinya saja sudah berubah-ubah, bagaimana dengan ajarannya, bagaimana dengan umatnya, keyakinan umatnya, dan lain sebagainya tentu akan berubah-ubah pula. Sedangkan Al-Quran dijamin. Ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan, ya, Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ini jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jaminan dari Allah. Makanya ada menggunakan kalimat inna nahnu, kami. Jadi Allah menggunakan seperangkat kelengkapannya di dalam menjaga ini. Lewat apa? Ya tentunya lewat malaikatnya, lewat nabinya, ya rasulnya, lewat sahabat-sahabat rasulnya, lewat penghafal-penghafal Al-Quran, lewat para ulama-ulamanya yang ikut serta, ya kan, menjaga keautentikan dari agama Islam lewat Al-Quran ini. Jadi karakter yang keempat, ya, Islam adalah agama yang qayyim, agama yang lurus, agama yang otentik, nggak belok-belok. Maka penganutnya, ya, seharusnya seyoknyanya juga begitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya Muslim, tapi masih belok kanan, belok kiri, tidak otentik lagi, masih suka mencampur-campurkan agama dengan yang lain-lainnya, ya kan, tidak murni lagi di dalam beragama, ya, maka karakter yang keempat ini berarti tidak ada di dalam dirinya. Berarti belum muslim banget. Orang yang menjaga keotentikannya, keorisinalannya ini penting. Ya, ini para ulama nih tugasnya. Ya, menjaga keorisin. Makanya ulama penting sekali, ya. Ulama ini para ustadz, ya, para kiai, para alim ulama itu menjaga apa namanya marwahnya. Jika ulama sudah tidak otentik lagi, ya, bukan berarti ulama nggak boleh terjun ke politik, ya, cuman ketika dia tidak memahami, tidak memiliki kekuatan iman yang baik, ya, menyebur ke politik malah jadi dipolitisasi. Jadi ya, jadi ulamanya malah dipolitisasi. Jadi apa namanya? Tidak otentik lagi keulamaannya sehingga dia hanya berpihak, ya, sehingga dia diperalat. Nah, ini berarti apa namanya? Tidak qayyim lagi. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, sekarang, ya, yang kelima. Karakteristik Islam yang kelima adalah Islam itu adalah ad-din al-alamiyah. Agama yang alami, agama yang digunakan, diperuntukkan, ya, untuk seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali atau melainkan menjadi rahmat lil alamin, untuk semesta alam, untuk seluruh alam. Alam manapun,
Jadi alam ini bukan cuma satu, Pak, ya. Bukan cuma yang kita lihat ini, alam Allah ini banyak. Allah punya alam macam-macam, ya. Jadi di dunia ini alamnya macam-macam. Ada alam manusia, alam jasad dan alam ruh. Ya. Alam jasad saja berbagai macam itu jenisnya. Tidak semua bisa kita lihat alam tersebut. Ya. Alam mimpi, ya mimpi juga alam itu. Nah, bahkan mimpi itu bagian dari apa namanya transformasi atau transportasi ya itu transportasi dari alam lewat mana lewat mimpi dari mimpi itulah bisa alam jasa dia itu memasuki berbagai alam di luar sana bukan berarti di luar angkasa enggak di dunia ini itu berbagai macam alam itu satu alam maaf satu apa namanya satu dunia tapi ada berbagai macam alam kita berdampingan dengan alam-alam tersebut ya ini pelajaran kelas di luar sana nih ya, kelas beda nih nah intinya ya Islam itu bukan untuk satu negara saja atau untuk suku tertentu saja atau untuk satu organisasi saja enggak karena semua nabi memang ya itu ditugaskan diutus untuk kaum tertentu pada masa tertentu. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia di semua zaman sampai akhir kiamat. Itulah ya konsekuensi jadi nabi terakhir. Ya, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Saba, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Nih perhatikan nih. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus pada Muhammad illa kafatan linnas, kecuali kafah linnas. Ya, diperuntukkan untuk seluruh manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang jenis kelamin, tanpa pandang warna kulit. Ya, kafatan linnas. Ya, basyiran wa nadhira. Tugasnya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar eh, peringatan ya, kabar penakut, pemberi peringatan basyiran wa nadhiran. Itu tugasnya Rasul. Akan tetapi walakin aksaron nas kebanyakan manusia layak lamun ya tidak mengetahui. Kebanyakan manusia taunya ini Rasul buat saya saja, Muhammad itu buat ya buat golongan saya saja. Ya, ada mungkin di kalangan kita itu yang menganggap bahwa Nabi Muhammad hanya miliknya saja. Ya, termasuk salah satu golongan yang menganggap dirinya yang paling sesuai dengan Nabi, yang paling nyunah umpamanya nih, ya kan? Paling nyunah. Saya paling nyunah karena apa? Ya saya menganggap bahwa saya lah yang sesuai dengan Nabi. Yang lain salah semua tuh. Paling nyunah yang lain bid'ah semua umpamanya. Nah, ini ada itu. Makanya walakin aksaran nasi lah ya lamun nggak mengerti, nggak memahami bahwa semua itu umatnya Nabi. Ya, semua bersyahadat itu yang pertama. Ini poin pentingnya. Semua bersyahadat, ya, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, ya, utusan Allah dan sekaligus nabi. Jadi bukan cuma untuk satu orang yang mengklaim dirinya paling yunah itu enggak. Ya, pokoknya siapapun yang bersyahadat, membaca dua kalimat syahadat dengan segenap jiwa raganya, maka dia adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus menghargai itu, ya. Nah, jadi jangan terus merasa paling dialah yang paling sesuai dengan Nabi lah. Nabinya nggak ada, kalau celah Nabi ada di depan kita, baru kita boleh mengklaim begitu. Saya sudah tanya kok ke Nabi, apakah saya paling ikuti Nabi? Kata Nabi, iya. Kecuali dia pernah ngomong begitu sama Nabi. Sekarang ketemu dengan Nabi juga enggak. Nabi nggak ada, sudah meninggal, ya sudah wafat. Ya, kalau sebagian ulama itu mengatakannya intiqal, ya bukan wafat. Jadi perpindahan alam saja. Nabi masih di alam yang sama, masih di alam dengan kita, ya kan. Nah, jadi Nabi bukan meninggal tapi intiqal, ya berpindah dari alam jasadiyah kepada alam ruhiyah.
Begitu ya. Sehingga, apa namanya, Nabi Muhammad ini adalah miliknya semua umat Islam, bukan umat Islam golongan tertentu. Inilah yang dimaksud ad-din al-alamiyah, agama untuk seluruh alam. Baik, saya rasa cukup sekian. Selanjutnya sesi tanya jawab.